Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alza Putri Zakia dengan NIM 2024143687. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan intelek, sosial, dan bahasa dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan anak mencakup berbagai aspek seperti intelek, sosial, dan bahasa yang saling terkait. Perkembangan intelek melibatkan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Sementara perkembangan sosial menekankan pada kemampuan anak berinteraksi dan memahami norma. Perkembangan bahasa yang memungkinkan anak berkomunikasi juga sangat penting dalam proses belajar dan interaksi sosial. Memahami tahapan ini membantu orang tua dan pendidik memberikan dukungan yang sesuai agar anak dapat berkembang secara optimal dalam setiap aspek kehidupannya. Yang pertama, perkembangan intelek. Perkembangan intelek adalah proses meningkatkan kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis secara logis seiring pertumbuhan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Beberapa tahapan penting perkembangan intelek. Tahap sensori motor, 0-2 tahun, pemahaman dunia melalui tindakan dan pengalaman langsung. Tahap pra-operasional 2-7 tahun, perkembangan simbolisasi, bermain imajinatif, dan egosentrisme. Tahap operasional konkret 7-11 tahun, kemampuan berpikir logis tentang objek nyata dan hubungan kausal. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas, kemampuan berpikir abstrak, logis, dan hipotetis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek: 1. Genetik, 2. Lingkungan, 3. Pendidikan, 4. Pengalaman, 5. Nutrisi dan kesehatan, 6. Stimulasi, 7. Mental, dan 8. Emosi. 2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses individu berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari nilai, norma, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berperan dalam masyarakat. Tahapan perkembangan menurut Erikson. 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan, 0-1 tahun. Anak mulai mempercayai orang lain, terutama pengasuh utama. 2. Otonomi versus rasa malu, 1-3 tahun. Pengembangan kemandirian dan kontrol diri. 3. Inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Anak mulai berinisiatif dan mengambil keputusan. 4. Produktivitas versus inferioritas, 6-12 tahun. Anak mulai merasa kompeten melalui keberhasilan dalam tugas sosial dan akademis. Identitas versus kebingungan peran, 12-18 tahun. Remaja mencari identitas pribadi dan nilai sosial. Faktor yang mempengaruhi: 1. Hubungan keluarga, 2. Kelompok teman sebaya, 3. Pengaruh lingkungan, sekolah, media, budaya. 3. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses di mana individu memperoleh kemampuan memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tahapan perkembangan bahasa. 1. Pralinguistik, 0-12 bulan, babbling, cooing, tangisan sebagai cara berkomunikasi. 2. Linguistik awal, 12-24 bulan. Kata pertama muncul, pembentukan kalimat 2 kata. 3. Periode kalimat sederhana, 2-3 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat pendek yang lebih kompleks. 4. Periode perkembangan grammar, 4-6 tahun. Penggunaan tata bahasa yang lebih baik, memperluas kosakata. 5. Perkembangan lanjutan, 7 tahun ke atas. Kemampuan membaca, menulis, dan berbicara secara lebih kompleks dan abstrak. Faktor yang mempengaruhi: 1. Lingkungan rumah dan sekolah, 2. Paparan bahasa dari orang tua dan pengasuh, 3. Interaksi dengan teman sebaya. Hubungan antara intelek, sosial, dan bahasa. Perkembangan bahasa dan sosial seringkali beriringan dengan perkembangan intelek. Kemampuan bahasa yang baik membantu anak berinteraksi sosial dan memahami dunia sekitar. Pengalaman sosial mendukung perkembangan kognitif melalui eksplorasi dan pembelajaran berbasis interaksi. Kesimpulan: perkembangan intelek, sosial, dan bahasa saling terkait. Dukungan dari lingkungan, keluarga, dan pendidikan sangat penting dalam memaksimalkan potensi anak pada tiap tahap perkembangan.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.